Hai guys, perkenalkan nama saya Anggun Puspitasari. Saya mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional. Di UTS Kebijakan Luar Negeri kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kebijakan luar negeri negara Jerman. Dalam hubungan internasional modern, kebijakan luar negeri tidak lagi hanya berfokus pada keamanan dan ekonomi. Saat ini nilai seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender menjadi semakin penting. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah Feminist Foreign Policy yang diadopsi Jerman pada tahun 2023. Jadi, Feminist Foreign Policy itu apa sih? Jadi, Feminist Foreign Policy muncul sebagai respon terhadap ketimpangan gender global. Selama ini, kebijakan luar negeri seringkali mengabaikan peran perempuan dan kelompok marginal. Jerman mengadopsi kebijakan ini untuk menciptakan sistem internasional yang lebih inklusif dengan menekankan konsep human security, yaitu keamanan yang berfungsi pada individu bukan hanya negara. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif di lapangan. Implementasi kebijakan luar negeri Jerman dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek analis. Ada domestik yang dimana dipengaruhi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Yang kedua ada dari regional, yaitu sejalan dengan nilai Uni Eropa. Dan ketiga ada global, yang dimana Jerman berperan sebagai aktor normatif. Aspek yang kedua adalah tujuan, yang dimana kebijakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, menciptakan sistem global yang adil, dan mengurangi ketimpangan gender. Lalu aspek yang ketiga adalah instrumen kebijakan, yang dimana kebijakan ini memiliki 3 instrumen, yaitu diplomasi, kerjasama internasional, dan juga bantuan pembangunan berbasis gender. Proses kebijakannya juga melibatkan kompromi antar nilai, ideal, dan kepentingan strategi negara. Kebijakan ini dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan teori. Yang pertama adalah teori feminisme, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan kritik terhadap sistem patriarki global. Yang kedua ada teori konstruktivisme yang melihat bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh norma dan identitas negara. Dalam hal ini, Jerman membentuk norma global baru yang lebih inklusif. Dari segi efektivitas, kebijakan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah sekitar 85% program bantuan Jerman sudah berbasis gender. Yang kedua, meningkatkan citra Jerman di tingkat global. Dampak negatifnya yang pertama adalah implementasi belum merata di setiap negara mitra. Yang kedua, perbedaan budaya menjadi hambatan. Yang ketiga, risiko kebijakan hanya bersifat simbolik. Meskipun begitu, kebijakan ini mendapat dukungan dari organisasi internasional seperti UN Women. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, pendekatan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. Yang kedua, fokus pada hasil nyata bukan hanya komitmen. Yang ketiga, melibatkan aktor lokal dan masyarakat sipil. Yang keempat, memperkuat koordinasi antar lembaga. Hal ini penting agar kebijakan benar-benar berdampak. Secara keseluruhan, Feminist Foreign Policy Jerman merupakan inovasi yang penting dalam hubungan internasional. Namun, keberhasilannya bergantung pada implementasi yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika global. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dari kebijakan luar negeri Jerman, yaitu Feminist Foreign Policy, yang dimana kebijakan ini tadi muncul karena adanya ketimpangan gender global dan kritik terhadap sistem patriarki global. Sekian, terima kasih.